إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang kematian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan menghidupkan mereka. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasakan mati, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Dari itu perbedaan kehidupan yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan kehidupan yang merupakan sifat makhluk. Kehidupan yang terbatas, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang dipenuhi berbagai macam kekurangan-kekurangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan makhluk, kehidupan yang kadang dikenai kantuk, kadang dikenai tidur, dan itu bertentangan dengan yang namanya kehidupan. Sedangkan kehidupan Allah huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, yang tidak dikenai rasa kantuk dan tidak akan tidur. Dan juga disebutkan dalam hadis hayyun la yamut, kehidupan yang tidak pernah terancam dengan kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita di dunia selalu terancam dengan kematian. Apakah hari ini atau esok, pasti akan datang yang namanya al-maut. Dan seorang mukmin, seorang yang akan merasakan kenikmatan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang merasakan dan menyadari bahwa dirinya akan mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah ciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji kalian. Tabarakallah biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, maha tinggi, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala. Allah menyatakan dengan ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Siapa yang paling baik amalannya? Karena tidak dilihat dari sisi kuantitas, tetapi dilihat dari sisi kualitas. Allah tidak berkata ayyukum aktsara amalan, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi Allah katakan ahsan khuluqa, ahsanuhum amalan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik ibadahnya, yang paling baik barakallahu fikum dalam beramal dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dengan telinganya, dan dengan seluruh anggota tubuhnya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku waktu itu duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seseorang dari kalangan Ansar, fasallama alaih, memberikan salam kepadanya. Kemudian bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, siapa orang-orang mukmin yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Orang itu bertanya kembali, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu, siapa di antara mukminin yang akyas, yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra, yang terbanyak dari mereka mengingat kematian. Ini yang kayyis, bahkan akyas. Yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dada. Ulaikal akyas. Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mereka yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Ulaikal akyas, merekalah orang-orang cerdas. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Orang yang cerdas bukan hanya cerdas dalam masalah dunia. Orang yang cerdas bukan cerdas dalam masalah sina'ah, membuat ini atau membuat itu. Bukan keahlian untuk menciptakan barang-barang elektronik, atau cerdas bukan bermakna yang demikian, tidak. Nabi tidak berbicara tentang dunia. Nabiun mursal min indillah, Nabi diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengajarkan pada mereka tauhid was sunnah, liutammima makarimal akhlak. Sehingga ditanya siapa yang paling baik di antara orang-orang mukmin, dijawab ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kalau gitu siapa yang paling cerdas? Yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Ulaikal akyas, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Wallahi sadaqa Rasulullah. Benar Rasulullah SAW bahwasanya mereka yang hanya mengingat waktu yang sesaat, tetapi melupakan waktu yang panjang, yaitu yaumul akhir, berarti orang ini tidak cerdas. Mungkin kalimat dungu tidak terlalu berlebihan, karena memang orang ini
agak aneh. Yang dikatakan fil jannah khalidina fiha wa fil nar khalidina fiha, dia tidak pikirkan. Sedangkan dunia yang fana, yang sesaat, siang dan malam dia pikirkan. Pagi, siang, sore dia berlomba-lomba untuk mencari dunia. Kalau ditanya apakah engkau akan hidup di dunia seterusnya selama-lamanya dan tidak akan mati, dia akan menjawab mungkin dengan perlahan yang memang akan mati. Tayyib, setelah kematian apakah engkau tidak beriman dengan kebangkitan? Kalau tidak beriman dengan kebangkitan berarti dia kafir. Tetapi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjawab tentunya akan ada kehidupan nanti yaumul qiyamah. Tayyib, panjang mana kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Mana yang lebih khair wa abqa? Khair wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang akyas adalah mereka-mereka yang aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum lil mauti isti'dada, mereka yang banyak mempersiapkan untuk menjelang kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas dia pasti akan menghitung kehidupan yang fana dengan kehidupan yang kekal. Akan dia lebih pentingkan kehidupan yang kekal, yang ketika mereka dibangkitkan dan ditanya, atau mereka sama-sama saling bertanya, yatakhafatuna bainahum, saling berbisik di kalangan mereka, berapa lama kita hidup di dunia? Disebutkan oleh yang lain sa'atan min nahar, sebentar di siang hari. Yang lain atau diriwayatkan atau disebutkan dalam Quran dengan berbagai macam lafaz yang maknanya sebentar. Kita tidak hidup di dunia kecuali sesaat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita belum terlambat. Kita masih di dunia, kita masih memiliki kehidupan walaupun entah berapa lama lagi. Maka hendaklah kita memanfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya untuk mencari akhirat. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambil, pakai semua yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini. Kemampuan, kekayaan, harta, benda, kesehatan, semuanya ambil. Bima atakallah, pada apa yang Allah berikan pada kalian, pakai untuk mencari daral akhirah, untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan kehidupanmu di dunia, makan minummu dan urusanmu, kebutuhanmu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tujuan utama darul akhirah. Ulaikal akyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mengingat kematian dan apa-apa yang membantu kita untuk mengingat kematian. Di antaranya adalah mengantarkan jenazah, takziah, menguburkan jenazah, dan ziaratul kubur. Rasulullah SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang zuruha, ziarahilah al kubur,
Fa innaha tudzakirukum bil maut, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Kamu melihat mereka yang telah dikubur, mereka muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, yang sebagian mereka kita kenal kemarin masih hidup, hari ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan salam pada mereka, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam, ucapkan salam kepada kaum muslimin yang telah dikubur. Kita katakan kalian sabiqun, lebih dulu, sedangkan kami akan mengikuti kalian. Wa inna bikum lahiqun, kami akan mengikuti kalian, kami pun akan dikubur seperti kalian. Kalau diucapkan setiap kita ziarah kubur, niscaya akan terpatri di hati kita. Kita hidup tidak lama, sebentar lagi akan wafat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi yang namanya ingat mati adalah mereka yang membawa ilmunya tentang kematian, membawa dia semangat beribadah, semangat bertaubat pada Allah, semangat untuk beristighfar, semangat untuk memperbaiki amalan. Bukan mereka yang katanya takut mati kemudian mengurung diri di kamarnya. Orang ini tidak lain kecuali stres. Bukan takut mati yang syar'i. Kalau takut mati, hendaklah kau persiapkan untuk kematian. Kalau engkau benar-benar mengingat kematian, maka engkau semangat untuk beribadah, semangat talabul ilmi, semangat untuk menerapkan sunnah, semangat untuk mendakwahkan al-haq sebelum kita mati, agar kita mendapatkan husnul khatimah, agar ketika kematian datang kita dalam keadaan khair, kita dalam keadaan di atas hak, kita dalam keadaan di atas dakwah salafiyah, di atas tauhid, di atas sunnah. Ini yang kita harapkan. Maka penuhilah kehidupan kita dengan semangat menegakkan al-haq, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Termasuk mengingatkan kita kepada kematian adalah menengok orang sakit. Khususnya mereka-mereka yang sakit dan parah sakitnya. Dan juga dikatakan Al-Qurtubi rahimahullah menghadiri mereka yang ihtidar. Ihtidar artinya ketika akan didatangi kematian, diduga akan wafat, mentalkinnya, mengucapkan kepadanya qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kamu lihat ujung kakinya sudah dingin, napasnya sudah satu persatu, kemudian naik dinginnya sampai ke lututnya, kemudian sampai ke pahanya, dan ketika tercabut nyawanya akan diikuti oleh matanya ke atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutupkan matanya, kembali, dan imanilah bahwa ini adalah takdir Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terimalah apa yang Allah takdirkan dengan ridha. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Milik Allah yang Allah beri, milik Allah pula yang Allah ambil. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan ingat kepada kematian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi SAW, dalam keadaan beliau akan wafat sebentar lagi, merasakan betapa sakitnya. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakitnya, ada sakaratul maut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam kematian kita, dan semoga kita diberi husnul khatimah, dan semoga kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa memanfaatkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala
kita tidak dituntut karena menyia-nyiakan waktu. Kita tidak ditanya dan dituntut karena kita membuang-buang sekian umur kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufiqus sadad. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dukungan dan bantuan, karena la haula wala quwata illa billah. Enggak ada upaya, kekuatan, daya upaya semua kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan selamat kecuali diselamatkan oleh Allah. Tidak akan ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallahu taala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu taala lana wa lakum wa li jami'il muslimin husnal khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.